selamat datang di dunia lain, wahai rakyat hororku tercinta. Hahaha. Gimana kabar kalian? Semoga tidak dihantui oleh para setan. Hahaha. Untuk sementara aku nggak pakai intro dulu ya kayak biasanya, soalnya belum dibuat yang baru. Oke, pasti banyak dari kalian yang suka banget sama bakso. Swear, apalagi pas musim hujan ya. Tapi sekarang nggak musim hujan kayaknya, panas nyentang-nyentang. Candu banget rasa bakso itu. Tapi gimana kalau kalian makan bakso mata? Ih, apaan cuy? Kok bisa sih? Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share juga ya. Terus kalian komen bakso apa yang menurut kalian paling enak. Terima kasih rakyatku. Jadi, salah satu subscriber aku kirim cerita di Instagram. Lah, dia ini orang Kalimantan, tapi dia nggak mau nyebut Kalimantan sebelah mana. Namanya Galih. Nah, Galih ini suka banget sama bakso. Sama sih, aku juga suka banget pol-polan. Nah, dulu sebelum dia kerja, dia sering tuh beli bakso hampir tiap hari. Tapi karena sekarang sudah sibuk kerja, ya nggak sempet buat jajan. Dia tinggal dengan adik yang masih SMA dan ibunya. Sementara bapaknya sudah meninggoy 3 tahun yang lalu. Jadinya sekarang si Galih ini tulang punggung keluarga. Nah, kebetulan hari itu dia libur 3 hari. Terus pas malam-malam lapar kan tuh dia. Biasa orang-orang kan biasa kalau misal malam hari atau tengah malam gitu lapar selalu melanda. Nah, ada bakso keliling tuh. Bakso. Dia pun beli tuh bakso sekaligus 2 mangkok coy. Buat dia sendiri dong, gila. Saking kemaruknya itu atau saking laparnya emang ya. Nah, dia nggak beliin keluarganya karena emang nggak suka. Ibunya sama adiknya tuh nggak suka sama bakso. Hah? Apa? Emang ada ya makhluk yang nggak suka bakso? Ya, tapi buktinya ada sih ya. Kalau kalian ada nggak yang nggak suka bakso? Ih, aneh kalian. Agak lain. Nah, dia pun makan dengan lahap sampai habis. Galih bertanya ke tukang bakso itu, "Pak, kalau lewat jam berapa aja? Karena baksonya enak banget. Nah, besoknya rencana dia mau beli lagi." Tapi sayangnya tukang bakso itu bilang kalau hari itu dia terakhir jualan bakso karena besok dia mau pindah ke Jawa Barat sama keluarganya. Waduh, ya elah, baru aja nemu bakso enak, ternyata udah mau nggak jualan lagi, pikirnya kali kayak gitu. Tapi penjual bakso itu ngasih tahu ke Galih kalau ada warung bakso di gang sebelah baru buka beberapa hari ini. Dan katanya baksonya juga enak banget pol-polan. Ditambah baksonya itu ada isiannya, entah itu isi keju, isi jamur, isi krokot, bola, isi opai. Wah, beneran, kata Galih sangat antusias. Tapi dia takut kalau nggak enak, karena kan masih baru buka. Tapi ya dia tetap mau coba aja, lawang dia emang pecinta bakso ya kan. Kok aku bisa nggak tahu sih kalau ada warung bakso di sini? Apa karena sibuk kerja ya? Pikir Galih dalam hati. Terus penjual bakso itu pun pamit pulang karena beliau harus siap-siap kan buat dia pindahan besok pagi. Nah, keesokan harinya si Galih ini bener-bener mau makan bakso lagi, saking kepinginnya gitu loh. Terus dia menuju ke warung bakso yang disarankan sama tukang bakso semalam. Pas sampai sana, warungnya tuh bener-bener rame banget. Padahal masih pagi loh, antara jam 7 sampai jam 8-an gitu. Biasanya kalau tukang bakso kan antara siang, sore, atau kebanyakan malam gitu kan ya. Ini masih pagi banget. Dan banyak orang yang mau berangkat kerja. Kalau nggak gitu ya anak-anak yang mau berangkat sekolah gitu-gitu. Nama warungnya tuh Bakso Pak Dadang. Tulisannya gawat derek sumpah. Wih, kayaknya beneran enak nih, gitu kata Galih.
Nggak pakai lama, Galih langsung pesen 1 porsi dulu karena takut nggak habis. Setelah nunggu 30 menit lamanya karena antri banget. Wih gila, antrinya tuh sampai orang-orang banyak yang nggak dapat duduk. Untungnya Galih ini antri di deket orang yang udah mau selesai, jadi dia bisa duduk nungguin baksonya itu tadi kan. Bakso pun datang. Si Galih mencium aroma bakso yang khas dan sangat sedap sampai buat perutnya bunyi kerucuk 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 gitu. Padahal sebelumnya emang lapar sih, tapi nggak sampai sebunyi itu. Akhirnya dia makan dengan sangat lahap tuh, karena emang rasa baksonya tuh enak banget, lebih enak daripada bakso yang semalam tuh. Semalam aja baksonya udah enak, apalagi yang ini dia bilang lebih enak kan. Pas dia gigit pentolnya tuh, ternyata beneran ada isinya dong. Tapi si Galih bingung, apa ini? Kok enak banget? Dia ngira itu putih telur atau apa gitu. Tapi pas dia gigit kayak meletus. Gimana ya? Paham kan? Dia ngira juga itu keju atau mozzarella kali ya. Tapi rasa mozzarella enggak kayak gini. Pas dia nanya ke penjualnya, katanya, oh iya mas, itu isinya telur sama tulang rangu yang dihaluskan. Kalian tahu kan tulang rangu? Itu loh tulang rawan yang biasanya ada di hewan, ada di sapi, kalau nggak di ayam, kalau gitu itu. Tapi kan ini bakso ya, dia pakai sapi dong. Oh gitu, katanya si Galih. Ya Galih, iya aja deh, karena dia kan nggak ngerti makan makanan begituan ya, nggak ngerti ngolah-ngolah begituan ya. Yang dia tahu kan cuman makan doang, sama kayak kita ya kan. Nah akhirnya dia makan tuh bakso sampai habis. Dia sebenarnya pengen nambah lagi, bener-bener pengen nambah. Tapi dia udah kenyang banget, soalnya porsinya tuh besar. Tapi harganya cukup murah sih untuk porsi segitu ya kan. Terkadang kan emang orang-orang tuh kalau emang udah kenyang sih, perut udah kenyang, tapi mulut ini masih pengen gitu kan. Tapi gimana lagi, udah nggak cukup ini perut. Nah akhirnya dia pesan lagi, tapi dibungkus untuk dimakan nanti di rumah ya kan, enak gitu dianget-angetin. Beberapa jam pun berlalu. Terus pas sore hari mau menjelang maghrib gitulah, jam 5-an lah ya. Belum maghrib, masih sore. Di rumah pas si Galih mau angetin tuh bakso yang dia taruh di panci atas kompor, ternyata baksonya udah hilang dong. Hah? Kemana nih bakso? Kok tiba-tiba hilang? Apa dimakan dedemit ya? Mana ada dedemit makan bakso, biasanya dedemit kan makan sate ya kan. Terus siapa yang makan? Orang rumah kan gak ada yang suka bakso. Yang suka bakso cuma dia doang. Masa iya sih dimakan sama hewan? Hewan apa yang makan bakso gitu kan. Terus adiknya yang namanya Gita itu datang, bilang kalau dia yang makan. Oh ya mas, itu tadi aku yang makan. Hah? Loh. Bukannya dia gak suka bakso? Terus Gita pun bilang kalau tadi pas dia ambil minum, dia cium bau yang sedep banget. Apa ini katanya? Karena kepo, dia buka tutup panci. Awalnya dia nggak suka bakso, tapi setelah mencium aroma bakso itu, dia langsung suka dong. What? Apa? Seorang Gita jadi suka bakso? Sangar sih ini. Anak yang dari lahir nggak suka makanan ini, terus tiba-tiba suka, itu ada apanya gitu kan. Pasti nih bakso ada resep rahasianya. Terus besoknya adalah hari terakhir liburnya Galih. Si Gita pengen makan bakso lagi di tempatnya langsung. Mau ngajak ibunya, tapi ibunya nggak mau, soalnya kan emang ibunya nggak suka ya. Ya udah, malam-malam tuh mereka berdua ke sana, Galih sama Gita. Tapi sampai sana, lah kok tutup? Padahal masih jam 7 malam. Apa udah habis ya? Soalnya bukanya dari pagi gitu. Atau cuma buka pas pagi sampai siang? Ya penonton kecewa deh. Pas mau balik, mereka ngeliat pemilik warung yang namanya Dadang itu datang bawa cangkul dan bungkusan. Seperti habis dari luar, tapi bajunya itu lusuh banget. Terus
kotor. Gali pun tanya, "Pak, kenapa kok warungnya tutup?" Pak Dadang pun jawab, kalau setiap hari Kamis malam Jumat emang tutup. Beliau nggak ngasih alasannya dan langsung masuk rumah kayak buru-buru gitu. Gak tahu ya kenapa. Gali sama kita ya nggak mikir aneh-aneh dong. Ya udah, terus mereka berdua balik pulang karena Gali harus siap-siap untuk besok kerja. Hari-hari pun berlalu. Pas Gali pulang dari kerja jam 11 malam, dia ngelihat adiknya, si Gita, duduk meringkuk di kursi ruang makan. Mukanya tuh kayak ketakutan gitu sambil nangis. Gali nanya ke adiknya, "Loh, ada apa Gita? Kok belum tidur? Tumben biasanya jam segini udah ngorok." Tapi dia nggak ngomong apa-apa dan langsung ke kamar. Aneh. Besoknya setelah sholat subuh, Gita cerita tuh. Ternyata semalam tuh dia habis sholat maghrib nih di masjid. Tapi sebelum pulang, dia mampir dulu ke rumah temennya di gang sebelah. Nah, kalau mau ke rumah temennya ini harus ngelewati kebun dan ada kuburan di sebelah kanan jalan. Ya, tapi kuburannya tuh gak ada temboknya, gak ada pembatasnya, gak ada pagernya, ya wis tanah gitu itu. Si Gita ini sering lewat situ, jadi nggak takut. Ya meskipun aku juga sering sih guys lewat kuburan gitu, soalnya rumah temanku juga ngelewati kuburan. Tapi ya biasa aja, cuman di dekat rumahku ada pagernya, ada temboknya. Nggak tahu ya ini rumah temennya si Gita ini kenapa kok kuburannya nggak ada apa-apanya, udah flat gitu aja. Nah, si Gita itu sering lewat situ kan, jadi kan dia nggak takut. Tapi malam itu dia ngelihat Pak Dadang. Iya, tukang bakso itu. Si tukang bakso itu ada di dalam kuburan maghrib-maghrib. Hah? Ngapain? Kita ngira kalau Pak Dadang mau ziarah ke kuburan saudaranya. Tapi kok maghrib-maghrib gini? Ngapain? Apa dia nggak sholat? Ditambah bajunya kayak bukan orang yang mau ziarah, tapi lebih ke kayak orang yang mau nguli gitu tuh loh, bawa cangkul pula. Apa dia mau gali kuburan? Kita sembunyi di balik tembok yang dekat rumah. Di situ kan ada rumah kan di sebelah kiri jalan. Dia sembunyi di belakang tembok kecil dan ngeliat apa yang dilakuin Pak Dadang. Ternyata di sana Pak Dadang ngegali kuburan orang dong. Hah? Wih, ngapain gali kuburan orang? Sumpah ngawur. Setelah digali, Pak Dadang masuk ke dalamnya. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi karena kan nggak kelihatan. Tapi pas tuh orang udah di permukaan, di sana kita sangat shock berat dong saat Pak Dadang memegang 2 bola mata. What? Dan gilanya lagi, ternyata di dekatnya udah ada banyak bola mata yang diambil dari para mayat itu. Wih anjay. Lebih mengerikannya lagi nih ya, tahu nggak? Pak Dadang ketawa kayak orang gila yang baru masuk RSJ. Wah, serem amat. Tubuhnya kita langsung panas dingin guys. Nafasnya nggak beraturan. Dia takut ketahuan. Ya aku kalau jadi kita udah nggak ngerti lagi sih, lari aku guys, sumpah. Terus bola-bola mata itu untuk apa? Pak Dadang pun langsung pergi. Gak tahu itu pulang, gak tahu itu ke kuburan yang lainnya. Untung aja kita gak ketahuan. Tapi dia pingsan saat itu juga di dekat kuburan. Untungnya temennya ngeliat dan dia dibawa ke rumahnya. Lah pas bangun udah jam 9 malam. Tapi kita gak berani cerita dan langsung lari pulang dia karena ketakutan kan. Gali pun ikut shock. Dia langsung berpikiran buruk. Apa jangan-jangan bola mata itu... Sudahlah, pikirnya. Kita mengajak kakaknya itu untuk lapor polisi. Tapi Gali bilang, jangan dulu lah karena nggak ada bukti. Nah, akhirnya semenjak itu mereka berdua nggak mau tuh ke warung bakso itu dulu. Sementara nggak makan bakso dulu. Terus seminggu pun berlalu. Nah, Gali memutuskan untuk mengendap-endap di
warung baksonya Pak Dadang pas Pak Dadang tutup. Weleh, ini kalau ketahuan warga dikira maling ini. Seperti biasa, hari itu kan hari Kamis malam Jumat. Jadi warung baksonya kan tutup kan, makanya si Gali berani mengendap-endap. Tapi dia mencium bau bakso yang lagi dimasak. Sepertinya baunya berasal dari dalam warung. Ya mungkin Pak Dadang lagi bikin untuk besok jualan. Lah tumben, bukannya biasanya kalau misal malam Jumat dia keluar ya. Tapi dia bingung karena nggak bisa lihat. Tapi ada ventilasi di tembok yang bolong dikit gitu, tapi harus pakai kursi untuk lihat. Dia pulang lagi buat ambil kursi doang. Sumpah kurang kerjaan sih sebenarnya si Gali ini, tapi ya demi kebaikan masyarakat gitu kan. Sumpah nekat kali nih manusia. Bener aja, dia bisa ngelihat Pak Dadang sedang buat kuah dan pentolnya juga. Tapi entah kenapa, semakin dekat, semakin ada bau busuk. Busuk banget, busuk sebusuk-busuknya. Terus dia ngelihat orang itu membuka bungkusan yang isinya apa? Iya bener Rek, isinya itu bola-bola mata banyak banget. Jijik cuy. Tanpa pikir panjang, Galih ngeluarin HP dan ngerekam lewat celah itu tadi. Untungnya masih kerekam gitu, masih bisa menjangkau gitu. Dia berdoa semoga Pak Dadang dan istrinya enggak lihat gitu katanya. Enggak lama istrinya masuk, terus bilang gini, "Enggak sia-sia ya kamu ambil bola mata mayat yang masih baru, Pak. Setan itu benar-benar ngabulin permintaan kita. Ternyata gampang banget ya caranya jadi kaya." What? Astagfirullah. Apa mereka ikut pesugihan? Biadab banget cuy. Kasihan ya para mayat-mayat itu. Masa bola mata mereka diambil? Itu Pak Dadang itu ngambil bola mata mayat yang baru dikubur. Soalnya matanya tuh masih seger-seger gitu. Nggak sengaja si Galih kepleset, terus jatuh dari kursi. Untungnya dia langsung lari dan gak ketahuan. Sebenarnya dia takut sih ya. Kalau aku jadi Galih udah gak tahu lagi dah. Besoknya si Galih memutuskan untuk izin gak kerja dulu dan mau laporin Pak Dadang ke para warga serta ke polisi juga. Galih kesana sendirian pagi-pagi pas warung lagi rame-ramenya. Rame banget sampai antri-antri di luar. Soalnya kan ada ojol juga yang pesen di situ gitu kan. Di sana dia nyuruh Pak Dadang untuk ngaku semuanya. Kalau ternyata isian pentol baksonya adalah bola mata mayat manusia. Sontak semua orang sangat kaget dan gak percaya dong, tentu aja karena mereka tuh udah ngefans banget sama baksonya Pak Dadang. Semua itu emang gak mulus karena orang-orang pada mengolok-olok Galih. Ada yang bilang halu lah, ada yang bilang mabok lah. Semua orang gak terima karena emang pas makan bakso mereka gak pernah ngopek-ngopek isinya dan langsung dimakan karena udah gak tahan kan sama baunya. Jadi gak seberapa kepo lah sama isiannya. Galih pun bilang itulah tipuan iblis. Galih juga menunjukkan rekaman semalam ke orang-orang. Ya mereka pun sangat shock, setengah mati dong dan setengah gak percaya. Pak Dadang dan istrinya langsung marah-marah gak terima, ya iyalah. Terus bilang, ini cuma editan, ini AI. AI apaan? AI mah gak gitu kali. Kelihatan loh AI sama asli itu kayak gimana. Nah, sampai ada salah satu pelanggan yang teriak-teriak histeris karena dia ngerasa kalau pentol itu emang aneh. Dia pun buka pentol itu. Dan iya, ternyata selama ini yang mereka makan adalah bola mata mayat manusia. Sumpah, sorry ya buat kalian yang nonton sambil makan, I'm sorry, sumpah. Semua orang marah
Dan ada yang muntah-muntah, ya tentu aja lah muntah-muntah, gimana nggak muntah-muntah. Kalau aku jadi mereka ya udah aku obrak-abrik tuh tempatnya, jijik banget. Tapi kok bisa rasanya tuh enak? Ya jelas lah enak, orang iblis yang buat rasanya enak. Ya sebenarnya sih nggak enak, ya namanya juga perjanjian sama iblis. Nah Pak Dadang semakin marah, terus bilang gini, Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Weh, jangan percaya sama anak sial ini. oh, terus tiba-tiba bola mata Pak Dadang perlahan-lahan mau keluar cuy. Sumpah, darah mengalir deras di dekat bola matanya. Terus Pak Dadang teriak histeris, kesakitan dong, tentu aja orang matanya mau keluar begitu. Orang-orang pun langsung pergi ketakutan. Nah beberapa orang ngerekam ya, mungkin mereka ini ya mau upload di TikTok ya, kayak orang-orang biasanya apa-apa direkam diviralin gitu kan. Tapi kalau ini cocok banget sih diviralin harusnya. Terus tiba-tiba Pak Dadang bilang, pergi kalian sudah mati, pergi. Hah, ngomong sama siapa tuh Pak Dadang? Kok bilang udah mati, orang kita masih hidup? Nggak tahu kenapa dia kayak di depannya tuh kayak ada sesuatu atau seseorang atau entah itu hantu. Terus dia bilang kayak gitu, bilang pergi gitu. Mungkin dia kelihatan sama mayat-mayat manusia yang bola matanya dia ambil kali ya. Gak tahu lagi, biasanya kan kayak gitu ya. Nah bau menyengat menyeruak dari tubuh Pak Dadang, dan istrinya ikut ketakutan setengah mati dong. Lalu pergi entah kemana, ditinggalin gitu aja. Nah, karena malu dan kesakitan, matanya hampir mau copot, dia pun menyuruh orang untuk pergi. Terus dia tiba-tiba menutup warungnya itu. Dan Galih ngelihat salah satu bola matanya jatuh cuy. Sumpah ngeri banget. Nah malamnya pas mau lapor polisi, rumah itu sudah kosong, penuh darah banget. Waduh, kemana mereka? Para warga ikut nyari, kemana kok nggak ada. Tapi di dalam rumahnya itu banyak darah gitu. Terus masa iya Pak Dadang meninggal di sini tapi mayatnya kemana gitu? sorry. Dan iya, mereka berdua, Pak Dadang dan istrinya, ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya. Sumpah ngeri banget nih ya. Matanya Pak Dadang dan istrinya itu udah hilang dua-duanya. Nggak cuma itu coy, baunya itu loh, katanya gak enak banget. Parah deh pokoknya, parah. Apakah ini azab? Waktu itu Galih nggak bisa ikut nguburin jenazah mereka karena dia udah harus masuk kerja dan ada proyek di luar kota. Sumpah ngeri kali. Tapi berbulan-bulan berlalu, kata warga di sana, semenjak kejadian itu, warga sering kali dihantui Pak Dadang yang lagi jualan bakso malam-malam. Ngeri banget cuy. Salah satu warga pun cerita gini, pas dia malam-malam habis sholat maghrib nih ya, dia tuh habis dari masjid kan, jarak masjid sama rumahnya lumayan jauh ya, dan harus ngelewati rumahnya Pak Dadang. Meskipun sekarang warungnya Pak Dadang itu udah tutup permanen, udah nggak ada lagi, udah berdebu kan. Walaupun udah satu bulan lamanya tapi udah berdebu. Lewat dah tuh orang habis dari masjid. Nah dia ngelihat Pak Dadang yang tanpa bola mata. Pak Dadang bilang, baksonya Pak Bu. Ya gitu. Terus baunya tuh busuk banget katanya. Ya akhirnya tuh orang lari dong, terbirit-birit ketakutan. Aku jadi orang itu, aku tampol dah tuh setannya, terus baru aku lari. Gak tahu juga sih, kadang kan ada beberapa orang yang ngelihat hantu gak bisa jalan tuh, kakinya kayak terpaku gitu. Hayo, masih ingin makan bakso kah kalian? Kalau aku masih lah ya. Sorry ya, bakso langgananku enak pol.
Kalau kalian suka nggak sama bakso? Kalian tulis di kolom komentar ya. Oke Rek, segitu aja dari aku. Kalau ada yang mau kirim cerita bisa langsung DM aku di Instagram aja ya. Nama Instagramnya ada di deskripsi video. Karena kalau di email itu jarang kebaca guys, sumpah. Cerita yang lengkap dan ngeri akan aku ceritakan di sini. Terima kasih rakyat hororku tercinta karena sudah mau nonton video ini. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Bye bye. Bakso.